Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Kiransa. Hari ini saya akan membuat video membagikan informasi mengenai alat-alat yang diperlukan untuk melakukan treatment facial ya. Ini video ini saya buat atas permintaan dari Mbak Nur Laila. Halo Mbak Nur Laila, apa kabar? Hari ini saya buatkan video yang diminta mengenai alatnya apa aja sih untuk melakukan treatment facial. Banyak teman-teman yang sedang mencoba memulai wirausaha, membuka salon kecantikan gitu ya, rumah facial, rumah cantik gitu, dengan melakukan pelayanan treatment facial ya. Tetapi masih banyak juga yang masih bingung alat-alatnya apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya. Oke, hari ini saya akan menyebutkan atau memperlihatkan ke teman-teman semua alatnya apa saja yang digunakan untuk treatment kalau kita melakukan treatment facial di rumah atau untuk yang home care gitu ya. Baik, yang pertama adalah alat utamanya dulu ya, mesin facial. Nah, mesin facial yang saya gunakan ini saya menggunakan yang model copper ya. Saya gunakan model copper. Kenapa? Karena model copper ini praktis ya, bisa digunakan di tempat atau bisa juga untuk home care ya. Kalau saya lebih senang menggunakan home care menggunakan ini gitu ya, sehingga kita lebih simple, nggak perlu banyak bawaan yang kecil-kecil gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya mesin facialnya seperti apa. Kita buka ya, ini bentuknya bentuk copper seperti ini. Sekalian saya review ya alat mesin facial ini mereknya itu Mikata ya. Saya gunakan Mikata 4 fungsi ya, 4 fungsi dengan fungsinya itu ultrason ya. Karena yang 4 fungsi seperti ini ada yang menggunakan galvanik juga gitu, tapi yang saya gunakan adalah yang ultrason. Yuk kita buka. Bukanya caranya begini teman-teman. Nah, ini ada tombol, ada apa tuh? Ada kuncinya, teman-teman tinggal tarik ke samping. Nah, terbuka ya. Kalau mau tutup lagi ya tinggal dimasukkan ke sini, tekan. Nah, kalau buka ya ini. Tuh, gitu ya. Oke, kita buka isinya seperti ini ya. Oke, ini udah biasa, ini yang biasa sehari-hari saya pakai menggunakan mesin ini ya. Kalau masih baru sih biasanya memang belum terpasang ini ya. Tapi ini karena udah biasa saya pakai ya, yang saya pakai, jadi udah saya pasang. Oke, nggak apa-apa, saya akan review satu-satu kabelnya apa aja ya alatnya. Oke, yang pertama ini kabelnya ya, ini untuk disambungkan ke listrik ya, untuk kita sambungkan ke listrik ya. Kemudian saya sambungkan. Kemudian ada lagi ini ya. Nah, aslinya teman-teman itu bawaan dari mesinnya ini udah bawaan dari mesin ya. Ini apa namanya ya, selang ya, selang buat vakum ya, buat vakum komedo ini yang merah. Nah, aslinya itu teman-teman sebenarnya aslinya ini ya, tanpa ini ya, jadi langsung cuman ininya aja. Ini bisa langsung dimasukin ke sini ke lubang vakum ya. Sini lubang vakumnya, ini ada tulisan vac ya, ini untuk selang vakum. Ini untuk selang vakum, kita masukkan ke sini ya. Kemudian untuk menyalakan vakumnya itu yang ini ada power ya, power vakum kita nyalakan. Nah, ini ada sedotan di sini tuh ya, kalau teman lihat ini menyedot ya, ini untuk menyedot komedo. Tapi tidak langsung ya, kita menggunakan kaca vakum. Ada kaca vakumnya, itu saya simpan di sini kaca vakumnya ya. Nah, ini kaca vakumnya seperti ini ya. Ada yang bentuk seperti ini, ada yang pipi, ada juga yang bulat besar, tapi saya paling nyaman itu menggunakan yang ini. Ini cara pakainya begini. Nah, seperti ini ya, ini ujung yang kecil dimasukkan ke sini tuh, seperti ini. Tidak usah diputar, cukup dimasukkan saja ya. Kenceng ini, jadi nggak akan gampang terlepas. Kemudian kalau misalnya pakai ya udah tinggal dinyalain. Di sini ada lubang di ujung kaca, nanti kita tutup buka gitu ya. Jadi jangan tutup terus, kalau tutup terus nanti ketarik lama ya, tapi buka tutup gitu. Nah, buka tutup ini ya, seperti itu. Nah, terus tadi ini apa sih? Ini adalah filter ya, ini filter untuk mesin facial ya. Nah, sebaiknya saya sarankan buat teman-teman yang baru membeli mesin facial itu sekalian beli saringannya. Ini banyak dijual di marketplace, di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia banyak. Cari aja
saringan mesin facial atau filter mesin facial. Ini fungsinya buat apa? Ini untuk menyaring ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kotor, ya tuh kotor. Ya ini belum ada 1 bulan saya baru ganti, ini udah kotor banget. Ya ini kalau makin sering dipakai ya makin kotor gitu ya. Karena nanti kotoran-kotoran yang kita sedot dari wajah itu seperti komedo dan sel-sel kulit mati yang kotor itu, nanti kalau misalnya banyak itu jadi tidak langsung masuk ke mesin. Kalau masuk ke mesin bisa cepat rusak, sehingga nanti bisa tersaring di sini gitu ya. Jadi di sini ada saringannya. Jadi saya sarankan menggunakan ini. Cara pakainya ini ya sambungin ke sini. Nah, yang ujung ini sambungkan di lubang yang untuk lubang vakum. Kemudian yang selangnya masukkan ke sini. Tuh. Seperti ini ya. Ini tidak akan mempengaruhi fungsi, sama aja. Justru ini akan membuat mesin tambah awet ya. Jangan lupa gunakan buka tutup seperti ini. Oke. Itu yang pertama fungsi dari mesin Mikata 4 fungsi ini ya. Kemudian ini tadi yang pertama, fungsi pertama adalah untuk vakum ya, vakum ekstraksi komedo ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi spray. Ini fungsi spray ya, sini ada fungsi spray. Ini selangnya kita masukkan ke sini ya. Nah, spraynya sini. Kemudian ini dicolok, nanti ini dapat ini ya, dihubung sambungin ke sini. Nah, ini kasih air ya. Ini kalau mau dipakai ini bisa buat oxy spray juga bisa nih, buat facial oxy spray ya. Jadi serum oksinya dimasukin ke sini, kemudian kita putar gitu ya. Di video saya ada yang oxy spray, teman-teman bisa lihat ya. Seperti itu. Kemudian ini yang dipijit yang mana? Bukan yang ini ya. Untuk menggunakan oxy spray bukan mencet yang ini, tapi yang vakum ini ya, sama. Nah, sama ya, pijit yang ini. Kemudian kalau teman-teman rasakan di sini dilihat ada ujung ya, ada ujung. Nah, kalau kita tutup nanti dia ada udara yang keluar gitu ya. Oke, itu fungsi yang kedua, fungsi spray. Kemudian tadi ya, yang untuk fungsi spray tadi bisa digunakan untuk treatment facial oxy spray. Saya sudah membuat video tutorialnya, silahkan teman-teman cari di daftar video di channel saya ya, ada di situ tutorial cara facial oxy spray. Nah, sekarang yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah fungsi dari HF, high frequency ya. Ini ini seperti ini. Tuh, dicoloknya di sini. Ini udah saya sambung ya. Nanti kalau misalnya teman-teman baru memang belum dicolok ya, tapi sambungan untuk HF itu masuknya ke sini udah kencang, udah saya masukin ya. Ini cara pakainya, ini dicolok, kemudian dia ada ini, nanti teman-teman akan dapat box isinya itu alat-alat high frekuensi ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya ini ada 3 macam. Ya, untuk high frekuensi ada 3 ya. Yang bentuk seperti ini, yang begini, dan yang seperti ini. Teman-teman pakai yang mana? Bebas sih yang mana aja, tapi kalau untuk daerah-daerah kayak pinggir-pinggir hidung karena sulit dijangkau ya bisa pakai ini gitu ya. Atau teman-teman kalau bisa pakai ini juga boleh. Ya, ini kemudian cara pakainya ini sama aja ya. Caranya adalah ujung yang ini teman-teman tinggal masukin, dorong aja ke bawah. Tidak usah diputar, langsung dorong aja ya. Kemudian jadi yang dipijit adalah yang ini, yang tombol power HF, high frequency. Ya, yang ini kita tekan. Tuh, nyala ya. Nah ini tidak ada efek setrum ya. Nah, biar nggak kaget pasiennya, kita coba dulu ke kulit kita. Ini nggak ada efek setrum ya. Oke, ini fungsi ketiga ya. Fungsi ketiga yaitu AHF, high frequency. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi yang terakhir adalah ultrasound ya. Jadi teman-teman suka ada yang alatnya itu dengan galvanik, ada juga yang menggunakan ultrasound. Kalau saya punya adalah yang ultrasound. Kenapa saya pilih yang ultrasound? Karena ultrasound ini selain bisa memudahkan memasukkan serum, juga ini bisa kita gunakan untuk treatment facial detox gitu ya. Tapi kalau galvanik dia nggak ngangkat tuh kalau pakai treatment facial detox, tapi kalau ini bisa digunakan untuk detox ya. Nah, teman-teman, ini cara pakainya begini. Ini ada dua-duanya adalah dua-duanya untuk
dua-duanya ultrason ya. Nah, dua-duanya ultrason. Nanti yang ini yang kepalanya lebar ya, yang lebar ini di apa? Di lubang yang angka 1 ya. Nah, di sini di lubang angka 1. Nah, kemudian yang bentuknya runcing seperti ini di lubang yang kedua ya, sini. Oke. Nah, ini sama ultrason. Ini bedanya apa? Ya kalau untuk ini kan untuk daerah-daerah wajah yang besar, tapi kalau yang kunci begini ini untuk daerah pinggir hidung gitu ya, yang sulit dijangkau pakai ini. Jadi ini gunakan yang ini gitu. Nah, cara pakainya adalah ini teman-teman ada tombol ultrasonic power. Nah, ini yang ditekan ke bawah ya. Kemudian ini gelombangnya bisa pakai yang putus-putus atau yang lanjut gitu kan. Nah, untuk mengetahui ini berfungsi atau tidak, kita tetesin aja dengan air gitu ya. Ini saya tetesin air gitu ya. Kemudian di sini ada tombol, ini di sini kita pijit. Tuh, teman-teman lihat nggak? Dia gerak-gerak. Ya, terlihat ya. Berarti mesin ultrasonnya sudah berfungsi gitu ya. Oke. Itu ya, jadi udah berfungsi. Jadi menggunakannya itu sambil ditekan teman-teman. Jadi bukan gini ya, tapi ada tombol di sini. Ini tombolnya sambil ditekan. Nah, gitu sambil kita melakukan aplikasi ininya ditekan ya. Oke. Kemudian kalau menggunakan yang ini bagaimana? Kalau menggunakan yang ini juga sama, teman-teman, pada saat pakai ininya ditekan. Ya. Nah, tapi lihat dulu lihat yang ini. Lihat yang putaran yang ini. Kalau misalnya jarum yang tanda ini ke arah 1, berarti dia yang berfungsi adalah yang ini ya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang ini puter ke arah yang nomor 2 ya, sehingga yang aktif yang ini ya. Kita coba, kita kasih air, kemudian kita tekan tuh ya, seperti itu ya. Oke, kita matikan ya. Nah, itu fungsi dari alat mesin ultrason ya. Ini yang saya gunakan yang merek Mikata, yang 4 fungsi dengan ultrason. Ini mesin utama ya untuk melakukan treatment facial ya, ini mesin utama. Oke teman-teman, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu kita harus punya ini lampu ya. Ini adalah lampu lampu facial ya. Ini kalau saya nyalain ya, ini macam-macam sih, ada yang dari lampunya itu LED, ada juga yang neon ya. Yang saya punya ini yang LED ya. Oh ya, saya belum tadi estimasi harga ya. Ini estimasi harga kurang lebih 2,5 juta ya, kurang lebih yang mesin 4 fungsi ini ya. Saya beli kurang lebih 2,5 juta. Mungkin ada yang lebih murah, tidak tahu juga. Coba teman-teman, kisaran harganya 2,5 juta. Nah, kalau yang ini lampunya itu, nah ini bukan hanya sekedar lampu, tapi ini ada fungsi pembesar ya, ada fungsi pembesarnya. Jadi di sini ada tombolnya, tinggal kita nyalain gitu. Selain menerangi juga, kalau kita lihat dari atas ini ada fungsi pembesaran gitu, sehingga wajah itu atau misalnya ada kondisi kulit akan lebih jelas terlihat seperti itu ya. Ini lampunya ya, ini lampu facial ini perlu, bukan hanya sekedar penerangan, tapi dia untuk tadi ya, untuk memperbesar melihat kondisi kulit wajah ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, selain mesin dan lampu kita perlu ini adalah Favozone ya, atau uap ya, mesin uap. Ini ada yang 2 fungsi, hot and cold, ada juga yang hot ya. Jadi tapi saya sarankan teman-teman cukup beli yang hot aja ya. Ini saya punya hot and cold, tapi yang coldnya nggak pernah saya pakai ya. Yang justru yang biasanya sering kita pakai adalah yang hot. Jadi cukup kalau mau beli yang hot aja itu lebih murah, cukup itu aja ya yang beli hot. Kisaran harganya sekitar 1 juta ya. Nah, cara pakainya begini. Ini ada air ya kalau teman-teman pakai yang wadah seperti itu, tapi sebenarnya hampir sama semua sih bentuk iniannya ya. Nah, ini kita putar ya. Nah, kita buka, ini kita isi air ya. Jangan lupa ini ada batas maksimum, kita jangan melebihi batas maksimum gitu ya. Oke, saya sudah menyiapkan air, saya akan tuangkan airnya di sini ya. Nah ya, tidak boleh lebih dari batas maksimumnya ya. Oke, nah kalau sudah, baru kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini
Nah, di sini teman-teman ada sangkutannya ya. Jadi jangan asal masuk, tapi pastikan sudah nyangkut ya. Karena kalau enggak nanti jatuh. Jadi benar-benar diputar di dalamnya ada putaran, harus diputar sampai masuk gitu ya. Kemudian ini kita colokkan ya ke listrik ya. Nah, kemudian teman-teman, ini ada tombol. Di sini ada 3 tombol ya. Nah, ini ada 3 tombol. Yang pertama adalah ini kalau untuk yang cool ya. Kalau yang cool isi airnya di sini di atas nih, bukan pakai yang ini. Di sini sebenarnya ada wadah lagi, wadah air, tapi tidak kita pakai ya. Kita pakai yang hot aja. Kita nyalakan aja hotnya. Ya, sampai nanti di sini ada gelembung-gelembung, kemudian sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih akan keluar uap dari sini. Ya, akan keluar uap dari sini. Kemudian kalau udah keluar baru uapnya kita disemprotkan ke wajah klien yang mau di facial gitu. Lamanya kurang lebih sekitar 5 menit ya, jangan terlalu lama. Kalau wajahnya sedang berjerawat apalagi radang itu tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan yang hot karena nanti bisa semakin merah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di sini sudah mulai mendidih, nah ini ada tombol yang UV light, ini bisa dinyalain gitu ya kalau misalnya udah mendidih gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini mesin yang bisa kita pakai ya. Nah, itu alat-alat utama, alat dasar untuk treatment facial ya. Ada alat apa lagi ya? Tergantung kita mau treatmentnya apa, nanti kita bisa menambahkan. Nah, satu lagi teman-teman yang perlu juga ya, ini sebagai alat pendukung, yaitu lampu PDT ya. Ini lampu PDT. Ini lampu PDT ya. Ini saya punya yang 4 fungsi ya. Saya punya yang 4 fungsi. Ini kabelnya tinggal dicolokin, kemudian masukin ke sini ke lubang ininya. Lalu kita ada tombol, kita pijit aja. Nah, kalau udah pijit, kemudian ada tombol power di sini di atas. Ya, ini powernya di sini. Kita klik power. Ya, kemudian powernya udah, kemudian kita nyalakan. Ini waktunya bisa kita atur ya, biasanya kurang lebih 15-20 menit, kita berikan 15 menit. Lampunya bisa merah ya, atau warna hijau, atau warna kuning, atau warna biru ya. Ini fungsinya masing-masing berbeda ya. Warna merah, kalau kita tekan warna merah dan warna biru, nanti kombinasi warna ya, semua warna menyala gitu. Oke ya, itu seperti itu. Saya sudah membuat ini, biasanya pada saat kita membeli nggak langsung jadi seperti ini, tapi harus kita rakit dulu. Saya sudah membuatkan video tutorial cara merakit, dan sekaligus saya review alat PDT ini ya. Lihat di list video saya itu ada. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya kita mau melakukan treatment facial ya, mau membuka pelayanan facial, paling nggak 4 alat ini teman-teman punya gitu ya. Nah, ini kalau untuk di rumah. Nah, sekarang kalau kita mau buka home care itu modalnya lebih kecil ya. Nah, lampu ini kurang lebih harganya 1,5 sampai 2 juta nih ya. Lampu Omega ini, Omega Light atau PDT ini sekitar 1,5 sampai dengan 2 juta. Nah, kemudian kalau misalnya kita home care kan kita nggak mungkin bawa ini kan. Nah, saya punya juga yang kecilnya kayak ini. Nah, ini Favozone mini ya. Ini yang mini kecil nih. Ini fungsinya sama dengan ini ya. Ini fungsinya sama ya. Jadi kalau saya home care, saya bawa alat ini. Caranya tinggal isi air ke sini ya, isi air ke sini. Kemudian airnya tidak boleh melebihi batas garis ini ya, sedikit aja ya. Ini ada batas garis ya, airnya jangan lebih dari batas ini ya. Masukin airnya dari sini, kalau udah kita tutup lagi ya. Nanti ada tombol nyalainnya ya, kemudian nanti uapnya keluar ya. Jadi ini pakai yang ini teman-teman, kalau mau buka pelayanan home care harus punya alat ini yang kecil ya, yang ini. Kemudian untuk lampu saya juga punya lampu kecil ya, lampu mini seperti ini. Ini cara pakainya begini. Nah, ini cara pakainya. Nah, ini seperti lampu gajah. Kalau ini fungsinya hanya untuk menerangi ya, tidak berfungsi sebagai pembesaran gitu. Tidak, kalau yang ini kan tadi kita bisa melihat pembesaran gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini seperti ini nyalainnya ya. Jadi kalau lampu ini cukup hanya untuk menambah lebih terang aja gitu. Karena kalau misalnya kalau misalnya home care, di tempat home care-nya itu gelap, kita ya lebih
dengan lampu ini membantu lebih terang ya, tapi ini tidak memberikan pembesaran, hanya membantu menerangi saja. Oke, ini untuk lampunya. Tapi kalau tempatnya terang sih sekarang nggak dipakai juga ya. Nah ini yang terakhir, ini adalah lampu PDT ya, ini saya review nih. PDT dalam bentuk topeng ya, kalau dipakai berarti pakainya seperti ini ya, begini posisi memakainya ya. Nah ini dipakai kalau kita home care, karena kalau bawa ini kan berat ya, susah, jadi pakainya ini. Nah ini cara pasangnya seperti apa, mana kabelnya tadi ya, kabelnya, oh ini kabelnya. Nah nanti teman-teman gini, ini cara masangnya begini ya. Nah ini ada kabelnya ada 2 ya. Nah yang satu buat ke listrik, nah yang ini dicolokin ke sini teman-teman. Nah ke sini, lubang sini ya, masukin sini. Kemudian yang ini ada kabel yang kedua, masukin ke sini ya, masukin ke sini. Setelah itu ujung yang ininya yang kecil kita sambungin ke sini, di ujung sini. Nah masukin sini. Nah seperti ini ya. Oke, kalau sudah, nah cara menyalakannya begini ya, tombolnya teman-teman jangan sampai bingung nanti kalau udah beli ya. Ini ada tombol power, pijit powernya, kemudian kita atur waktu. Nah waktunya jangan terlalu lama ya, kita waktunya 15 menit saja, sini kita kurangin ya. Nah kalau mau nambah ini, nah kita berikan waktu yang 15 menit saja. Nah waktunya sudah, sekarang lampunya kita nyalain, kita tekan yang ini, yang on off. On off-nya kita nyalain, ini buat lampu ya. Nah kemudian ini ada di dalamnya ada yang tombol color ya, kita klik ya, kemudian energinya kita tambahin. Nah kita tambahin energinya mau berapa, misalnya saya pakai 7 atau 8 misalnya gitu ya. Kemudian untuk warnanya kita bisa tekan yang tengah ini ya, kita mau warna apa, biru ya. Ini 7 warna ya, 7 warna kalau yang topeng yang saya punya nih. Nah gitu ya. Nah tinggal tekan, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke, kalau sudah ya tinggal pijit aja. Biasanya kan dia akan mati secara otomatis ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu alat-alat yang kita gunakan. Nah kalau teman-teman misalnya nggak mau pakai alat seperti ini buat home care, sebenarnya nanti teman-teman bisa nyari juga tuh, kan ada alat yang kecil ya, yang satuan gitu, yang yang kecil satu-satu gitu ya. Kayak ini misalnya vakum, ada alat vakum sendiri yang kecil gitu ya. Kemudian HF juga ada, HF yang yang portable gitu ya. Alat vakum ada yang portable, HF juga ada yang portable. Kemudian juga untuk ultrasound juga ada yang portable kalau teman-teman nggak mau bawa alat mesin seperti ini. Yaitu yang portable itu lebih murah biasanya, seperti itu. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan alat ini. Kenapa? Karena satu, kalau yang saya rasain sih, kalau kita melakukan ekstraksi komedo, kita melakukan vakum juga, tarikannya menggunakan mesin itu lebih enak dibandingkan dengan yang menggunakan alat yang portable seperti itu ya. Macam-macam teman-teman yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah ini mesin ini juga yang alat mesin vakum ini bisa kita sambungkan dengan alat mikrodermabrasi ya. Ini disambung ke sini tuh. Kemudian kita ambil mata mikrodermabrasinya, kita sambungkan misalnya ini ya, kita masukin di sini. Nah kita putar ya, kemudian kita nyalain seperti pada mau vakum komedo ya. Ini tinggal kita gunakan ya. Ya ini jadi jadi ini facial facial mikrodermabrasi ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya informasikan mengenai alat-alat apa aja yang kita gunakan untuk melakukan pelayanan atau membuka pelayanan facial ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang baru ketemu channel saya Rumah Kiransa, di subscribe dan loncengnya dinyalakan ya, supaya nanti pada saat saya unggah video-video baru teman-teman gak ketinggalan ya. Insya Allah saya akan banyak mengunggah video-video tutorial lainnya.
Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.